Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan lillahi as-sabir al-ghafir ahmaduhu hamdan kathiran ala ni'matil islam wal iman wal ihsan al-mutawatir wa ashhadu an la yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada segenap para alim ulama, pada segenap ustaz dan ustazah, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan dikirim kita di tempat yang diridhai oleh Allah, di salah satu acara peninggalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa terima kasih kita yang paling istimewa kami sampaikan, kami tunjukkan kepada segenap takmir Masjid Agung Tuban yang telah memberikan kita fursa, yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita tempat dan waktu untuk bersama-sama berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan bersama
lisannya dia bersolawat tetapi hatinya tidak ada, maka dia tidak akan mendapatkan kelezatan ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat sufi ya, orang-orang sufi ketika mereka berzikir, mereka itu tolak itu kalau orang yang akal fly, hilang masuk ke dalam ma'rifatullah. Sehingga ketika berzikir hilang semua kesukaan. Ketika berzikir hilang segala rasa
beliau lebih memilih surga majelis taklimnya Nabi Muhammad SAW. Ini lebih berharga dari surga. Ini suatu cerita bukti kalau majelis taklim ini mahal harganya, keindahannya melebihi keindahan surga. Sayang maka kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang maka kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'allah, demi Allah, kalau seandainya hijab kita dibuka oleh Allah, maka tidak ada satupun kita yang mau bangkit di tempat ini. Semua menginginkan wafat di tempat ini. Inilah hakikat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia. Salah satu majelis taklim Nabi Muhammad SAW sungguh tinggi, sungguh mulia yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Maka dikatakan subhanallah, ada zikir, ada sesungguhnya kita berzikir ini ada satu adab, ada satu sopan santun ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna hudurul qalb ma'a lisan hal adzikir Allah wa akaduha fa'alaikum bih. Ketika kita berzikir, ketika kita di majelis taklim, hendaknya hadirkan hati kita. Ojo belajar, ojo melawan, fokus, paksa. Nanti suatu saat ketika Allah menurunkan hidayah, maka kita akan mendapatkan kelezatan. Bagaimana nikmat kita saat ini bersanding bersama Nabi Muhammad SAW. Akan terasa kelezatan ketika duduk di dalam majelis taklim. Fa'inna dzikr la yakadu yasud ila syai' min fawaid dzikr wa thamaratihi al-maqsudah ila al-qulub. Ini satu sebab seseorang itu ketika berzikir, dia ini tidak akan mendapatkan layakan, tidak akan celaka seseorang berzikir ila syai' min fawaid dzikr, tetapi akan mendapatkan satu kenikmatan, akan mendapatkan satu keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita itu keluar daripada uzur, menghadirkan di dalam hati masalah al-maqsudah kita bila uzur. Orang ini banyak yang tidak tahan dengan majelis zikir, terus terang taklim diceramai kemana-mana, ini maulid buka bab-bab. Ini orang yang diambil kenikmatan majelis taklim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanda majelis tersebut tidak menginginkan kita berlama-lama di majelis, tapi kalau sudah kita berzikir, hatinya hadir, maka Allah akan memberikan satu kesempatan nikmat bersanding kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wabil adab zikir, dari salah satu adabnya orang berzikir, ayyakuna adzakaru ala a'malil adab. Seseorang itu ketika berzikir perlu yang namanya sempurnanya sopan santun, perlu yang namanya seseorang itu mengatur daripada fisiknya. A'malil adab, sopan santunnya harus bagus. Wa ahsanul hayat, dan ketika orang berzikir itu ahsanul hayat, kecukakan pola. Mengenai berzikir sebujuk entah apa gitu. Burung tua wis rematik kan. Mana sampai delapan tiang sepuh lele majelis taklim silon ini itu mesti sehat, jangan sehat. Tapi misalnya mau sebujuk ini kurang ajar, gak hargai daripada majelis taklimnya Nabi Muhammad SAW. Makanya perlu ada yang namanya adab, akhlak, harus tahu tidak sebelum kita masuk di dalam ilmu, sopan santun ketika kita duduk di majelis taklim. Rasa hayat zahiran wa batinan, zahirnya dan batinnya. Jangan sampai kita kusuk awal mundur tapi akhirnya husnul di majelis taklim itu husnul, berprasangka baik kepada semua orang, bahkan berprasangka baik kepada hewan sekalipun. Hati-hati husnul. Ini majelis Nabi Muhammad SAW. Ojo kita dari majelis taklim kita berprasangka buruk kepada orang lain, kita akan mendapatkan daripada seseorang itu tidak akan mendapatkan ma'unah, tidak akan mendapatkan istimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyakuna ala qawatin qawafatin tamah, fisik itu harus bagus, bajunya kudu rapi. Lewat majelis taklim itu bajunya kudu
ojo gak adus mlebu juru majelis taklim sampai bingung kabehnya aku iso opo gak adus nunggu majelis taklim. Ini namanya tidak melapangkan majelis. Maka di dalam syariat kita itu Nabi Muhammad mensunahkan seseorang itu untuk mandi ketika sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Juga disunahkan untuk mandi sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Disunahkan juga sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ketika seseorang itu mau sholat Jumat. Juga disunahkan mandi ketika seseorang itu mau sholat tarawih. Jadi kita lihat apa sebab disunahkan untuk mandi. Karena kita akan kumpul banyak orang. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Kita diajarkan itu halus Nabi Muhammad, tapi kadang-kadang berlebih. Kadang-kadang kita yang kurang respon, kurang peka dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa sih tujuannya supaya tadi biar tidak mengganggu, biar bau badan kita ini tidak mengganggu orang. Inilah Islam. Jangankan untuk ucapan disuruh menjaga, jangankan untuk tindakan disuruh menjaga, bahkan soal bau badan pun disuruh menjaga oleh Rasulullah SAW agar tidak merusak daripada suasana. Nah, apalagi kok sampai menyakiti umat Islam, apalagi menyakiti manusia, terlebih lagi seseorang yang suka mengkafir-kafirkan. Ini zaman sekarang ini banyak seseorang suka mengkafirkan, mauludan syirik, mauludan bid'ah, sesat, masuk neraka. Ziarah kubur, ziarah sunah bonang, syirik. Ziarah sunah bonang katanya musyrik. Nah, sekarang ini lewat ngomong musyrik kalau dodolan atau biaya. Jadi ziarah kubur syirik, tapi kalau dodolan itu repot. Guman banyak dari yang dibuat soal nggak ada yang seperti ini. Ini kota yang lain. Mereka yang jual melayani daripada tamu yang Allah yang mereka yakin yang ziarah itu syirik, yang mereka
inna abi wa abuka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada di neraka. Mereka berpedoman kepada hadis Sahih Muslim. Ini mereka harus membahas lebih dalam lagi. Jika seseorang ini membahas hadis Sahih Muslim, ini hadis. Ketika seseorang belajar hadis, kita tidak pungkiri Sahih Muslim adalah imam kita, ulama ahli sunnah. Hadis rujukan daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, hadis Sahih Muslim. Di dalam hadis ini dikategorikan sebagai hadis syadz. Hadis itu terbagi menjadi dua. Ada hadis yang namanya hadis mahfuz, ada yang dikatakan hadis syadz. Apa itu hadis syadz? Hadis syadz adalah ada satu perkara untuk menggampangkan kita berpikir. Semisal ketika Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, ketika beliau berwudu, ini beliau diriwayatkan di situ mengambil air wudu, mengusap wajah beliau, langsung disambung kepada telinganya. Sedangkan hadis riwayat yang lain dengan kejadian serupa, kejadian yang sama, diriwayatkan di 3 hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam dikatakan imam yang lain menyebutkan daripada hadis ini merupakan hadis yang syadz. Apa sebab? Riwayat yang lain mengatakan Nabi Muhammad ini memisahkan ketika mengusap wajah, selesai mengusap wajah 3 kali, lalu mengambil air lagi diusapkan ke telinga. Jadi enggak disatukan, enggak langsung disatukan begitu. Jadi dipisah-pisah. Ini hadisnya sama, tetapi ketika matan atau perawi hadis tersebut, jadi yang menentukan hadis ini hadis syadz, hadis sahih, hadis hasan sahih, hadis mutawatir, ini tergantung daripada perawinya. Kebetulan perawi daripada Sahih Muslim ini adalah Muhammad bin Abi Salam. Muhammad bin Abdus Salam dikatakan di situ. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad yang mengatakan inna abi wa abuka finnar. Enggak seperti itu ucapan Nabi Muhammad. Berarti ucapan inna abi wa abuka finnar ini tertandingi dengan hadis yang lain. Ketika tertandingi di dalam hadis yang lain disebutkan di dalam 3 riwayat ini, maka dikatakan di situ oleh Rasulullah SAW. Hadis ini dikatakan hadis ketika dijawab oleh Rasulullah SAW, beliau menjawab bukan inna abi wa abuka finnar, melainkan yang diucapkan oleh 3 riwayat hadis aktsar hifdzan. Jadi hadis yang lebih dipahami, yang lebih matang, yang meriwayatkan. Maka mengatakan jawaban Nabi Muhammad ini adalah idza marata fi qabril kafir fabazirhu finnar. Jadi jawaban Nabi Muhammad bukan inna abi wa abuka finnar, bukan. Karena ini hadisnya syadz. Sedangkan